Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini ya. Apa kabar? Ya, kok mati? Cek. Ya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di halaman sekolah dalam kesaksian tauhid. Bagaimana Anda? Ada yang sudah belum? Jawab dulu saja yang belum. Kelas 3 daring. Oh. Ini banget ya. Ayo, bocah sih kok. Nah, ya alhamdulillah. Untuk bahagian khususnya yang kedua, apakah ada yang mau? Yang sudah beliau terus umur 3 kali, keluar 2 kali ada? Ya alhamdulillah kalau tidak ada ya. Jadi perhatikan hari ini hari yang khusus ya, karena kita kedatangan Ustadz baru dari negeri Gerabat, nanti yang menghukum ya idola kita, yaitu Bapak Muslim Adi, ya nanti didengarkan kemudian dicatat, ya langsung saja. Tidak lama lagi kita sahur. Pertunjukan yang meriah pasti. Silakan kembali. Ngantuk. Lek nyulting ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Sengguwi, Pak. Sengguwi, Pak. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara kultum di hari Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu alangan apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada semua yang mau mengikuti sunnah-sunnah beliau. Anak-anak SD Negeri Secang 1 yang Pak Hadi banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar, sangat luar biasa ya. Walaupun ini hari puasa, tetapi harus tetap selalu bersemangat. Pagi di sini akan membahas tentang sebuah cerita, yaitu tentang cerita ketauhidannya. Kenapa? Kandang. Oh.
Ya, lanjut saja. Pak Ati akan bercerita pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu itu ada seorang petani yang sangat miskin sekali. Sudah pernah mendengar cerita ini? Oh ya. Oh, banyak yang belum. Oke, mari kita lanjutkan. Ya, jadi pada suatu zaman dahulu ada seorang petani yang sangat miskin sekali. Kisah cerita, singkat cerita, dia memiliki sebuah kuda yang sangat luar biasa indahnya. Kemudian kuda itu selalu dirawat, selalu disayang oleh petani itu dengan sangat kasih sayang yang sangat luar biasa. Tetapi suatu saat datanglah seorang saudagar kaya melihat seekor kuda yang sangat indah dan sangat bagus, tinggi, gagah. Seorang saudagar kaya itu jatuh hati. Masya Allah, kudanya itu punya siapa? Kok sangat indah sekali. Kemudian singkat cerita, saudagar kaya itu mencari informasi siapa pemilik kuda itu. Kemudian seseorang memberitahu bahwa ada seorang petani yang memiliki kuda itu. Kemudian saudagar kaya itu mencari rumah petani itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sangat jatuh cinta kepada kudamu itu. Bolehkah saya membelinya? Kata petani itu, oh jangan, itu kuda saya satu-satunya, tidak akan saya jual, karena itu adalah harta satu-satunya milik saya. Kemudian setelah selang beberapa hari, kuda itu pun hilang. Terus tetangga, teman-temannya semuanya berdatangan ke rumahnya si petani itu. Hai, alangkah bodohnya kamu. Kenapa kamu tidak menjual kuda itu? Padahal ditawar dengan harga yang sangat mahal sekali. Terus si petani itu hanya diam tanpa berucap satu kata pun. Kemudian selanjutnya kuda itu setelah 5 hari pulang lagi ke kandangnya dengan membawa 5 ekor kuda lagi. Kemudian setelah pulang ke kandangnya si petani lagi membawa teman-teman 5 ekor kuda. Kemudian tetangga dan teman-temannya datang lagi. Kemudian setelah datang lagi ke rumah petani dan mengucapkan, alangkah menyesalnya dirimu. Kemarin kudanya ditawar mahal dan kemarin hilang. Kemudian sekarang datang lagi dengan membawa 5 teman-temannya. Alangkah bahagianya dirimu sekarang ini, kata teman-temannya. Kemarin sudah menghina, sekarang setelah kudanya kembali lagi kandangnya, kemudian membawa teman-temannya 5 ekor lagi, kemudian tetangganya kepingin, alangkah bahagianya dirimu, sekarang kuda-kudamu sudah pulang dan membawa 5 ekor temannya. Kemudian si petani itu diam saja tanpa memberi tanggapan. Kemudian selanjutnya kuda-kuda itu sama anaknya diajak berkuda, berlatih kuda dengan 5 ekor kudanya itu. Kedok. Singkat cerita, anak muda itu, anaknya si petani jatuh dan kakinya patah.
Kemudian teman dan tetangganya datang lagi ke rumahnya petani itu. Alangkah buruk sekali nasibmu. Kamu punya kuda banyak tetapi anakmu patah kakinya. Si petani ini dengan ejekan lagi, kemarin sudah diejek, sudah dibaik-baiki lagi, dipengini, kemudian sekarang diejek lagi. Alangkah sengsaranya dirimu, anakmu sakit dan tidak bisa berjalan. Singkat cerita, ada suatu utusan dari pemerintahan untuk mengharuskan bahwa setiap pemuda yang ada di desa petani itu diwajibkan untuk berperang. Dan akhirnya pemuda-pemuda yang ada di kampung itu semuanya meninggal dunia. Kemudian mereka tetangga dan teman-temannya itu datang kepada pemilik petani itu, kepada pemilik kuda yang satu tadi, sambil menangis. Alangkah baiknya nasibmu, alangkah baiknya nasib anakmu karena patah kakinya tidak ikut berperang dan tidak meninggal dunia. Sekarang kesimpulannya. Kesimpulannya kemudian bapak petani itu berkata, makanya itu jangan terlalu cepat memberikan kesimpulan bahwa ini buruk, itu baik, ini jelek, ini kurang baik. Jangan secepat itu memberikan keputusan. Karena semuanya itu adalah kehendak Allah. Dan kita tidak tahu rahasia Allah itu berjalan dengan sangat indahnya. Ingat ketika tadi si kuda hilang, kalau orang yang sudah putus asa dia tidak akan ingat Allah. Tetapi dia tidak putus asa, dia selalu bersyukur, oh iya nggak apa-apa kudaku hilang, besok akan diganti lagi. Dan ternyata beneran kudanya itu diganti 5. Kemudian setelah diganti 5, apakah si petani itu menjadi sombong? Tidak. Petani itu malah menjadi tambah bersyukur. Kemudian anaknya itu dengan kuda 5-nya itu berlatih berkuda. Ternyata kakinya anaknya itu jatuh dan patah. Apakah si petani itu terus marah? Tidak. Ternyata ada di balik semua kejadian yang kita alami itu ada hikmahnya di balik itu. Jadi pesan dari Pak Hadi, selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita tidak tahu besoknya lagi nasib kita itu akan menjadi apa. Kalau kita selalu bersyukur, kita akan meraih yang kita inginkan. Cukup sekian dari Pak Hadi, cerita yang singkat ini semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.